Oke, bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku, jadi hari ini kita akan membahas tentang jenis-jenis entalpi reaksi ya. Jenis-jenis entalpi reaksi. Yang kita pelajari hanya 4 ya. Yang pertama, entalpi pembentukan standar. Ya, ini simbolnya delta H0 F. F-nya itu apa? F itu bahasa Inggris ya. Formation, pembentukan. Nah, definisinya apa ini tuh? Entalpi pembentukan standar itu adalah energi. Entalpi itu energi kan ya? Energi yang di bukan digunakan juga sih, yang terlibat. Karena bisa digunakan, bisa dilepas, gitu. Bisa diserap atau dilepas. Energi yang terlibat dalam pembentukan satu mol senyawa dari unsur-unsurnya yang stabil pada keadaan standar. Maksudnya keadaan standar tuh 25 derajat Celcius suhunya, tekanannya 1 atmosfer ya. Nah, di sini kata kuncinya tuh ini, pembentukan satu mol senyawa dari unsur-unsurnya yang stabil ya, pada keadaan standar. Itu 3 kata kuncinya. Contoh gini, kita mau bikin persamaan reaksi air ya. Air itu kita bisa bikin H2 tambah O menjadi H2O. Ya enggak? Nah, di sini tuh ada delta HF-nya. Sejumlah sekian gitu ya. Maksudnya apa? Dalam reaksi ini terlibat energi sebesar ini. B. Ini kan nggak setara ya. Kalau mau setara berarti ininya harus 2, ininya harus 2. Ya enggak? Delta HF. Terus yang ketiga, ini juga belum setara kan ya? Sorry, ini bukan H2O, tapi H2. Nah, ini H2, O-nya 2, tapi di sini 1. Yang ini kita bikin gini penyetaraannya. Ini juga delta HF. Nah, terus yang disebut ental apa? Ini kan persamaan reaksi ya. Ini tuh disebutnya semua ini ya, persamaan termokimia disebutnya. Persamaan termokimia. Pada segitu nih sampai sini, sampai energinya. Nah, itu persamaan termokimia. Kalau ini persamaan reaksi, kalau ada energinya persamaan termokimia. Oke. Nah, di sini persamaan termokimia yang menunjukkan entalpi pembentukan standar tuh A, B, atau C. Kita untuk menjawab itu harus mengacu ke definisi ini.
Lihat, entalpi pembentukan standar itu adalah energi yang terlibat dalam pembentukan satu mol senyawa. Berarti senyawa yang dibentuk nih, produk, itu harus 1 mol. Lihat di sini yang koefisiennya 1 siapa? Ini 1, ini 1, ini 2. Berarti ini salah, bukan yang ini. Oke, bukan yang ini. Terus lihat, dari unsur-unsurnya yang stabil. Unsur-unsur pembentuk H2O itu yang stabil adalah ini, H2 dan O2. Bukan H2 dan O, bukan. Ya. Jadi ada unsur-unsur yang stabil di alam itu bentuknya di atom. Di atom itu 2 atom. Apa aja? Yaitu yang pertama H2, O2, N2, nah gitu. Terus golongan 7A, golongan 7A. Apa aja tuh? Nah, F2, Cl2, Br2, I2 gitu ya. Nah, ini yang di atom, yang dua-dua. Selainnya tuh satu-satu gitu ya, satu atom. Berarti yang A salah ya, karena ini nggak stabil O1 biji tuh. O itu stabilnya kalau 2, O2, oksigen. Jadi jawaban yang betul adalah yang C. Ini persamaan termokimia untuk entalpi pembentukan standar. Oke. Yang dibentuknya harus 1 mol dari unsur-unsurnya, keadaannya standar. Oke, itu ya. Sip, kita lanjut ke yang kedua, yaitu kebalikannya. Tadi pembentukan, kalau sekarang entalpi penguraian standar. Ini simbolnya delta H0D. D di sini apa? Decomposition. Ini gitu ya. Itulah ya, kurang lebih decomposition. Oke, definisinya apa? Berarti sama energi yang terlibat. Kalau tadi mah dalam pembentukan, berarti yang ini apa? Dalam penguraian. Dalam penguraian. Nah, kalau tadi yang dibentuknya 1 mol, sekarang yang diurainya 1 mol. Jadi energi yang terlibat dalam penguraian 1 mol senyawa, nah, gitu. Menjadi menjadi apa? Unsur-unsurnya yang stabil pada keadaan standar. Kata kuncinya apa aja, Pak? Ya ini, penguraian 1 mol senyawa menjadi nih, menjadi unsur-unsurnya yang stabil pada keadaan standar. Keadaan standar tadi ya. Berarti misalkan kita mau menguraikan mau menguraikan apa ya? Menguraikan CO2 ya. Nih, CO2. Mau menguraikan CO2. Berarti kita harus menguraikan CO2 itu ini 1 mol. Ininya harus 1 gitu koefisien. Menjadi unsur-unsur yang stabil. C itu terurai jadi C. Dia stabilnya dalam bentuk C. O2 dalam bentuk yang stabilnya O2. Jadi ini mah langsung jadi ini. Gitu ya. Ini kalau penguraian CO2. Jadi gini. Coba sekarang penguraian CO, karbon monoksida. Jadi gimana? C tetap C. O tetap O2. Nah, tapi belum stabil kan kalau ini? Bukan stabil. Belum setara. Kan di sini O-nya 1, di sini 2. Nah, berarti jangan ininya yang diubah jadi 2. Bukan gitu ya, salah. Tapi yang diubah tuh apanya? Ini kan nggak boleh 2, harus tetap 1.
Berarti yang diubahnya ini. Jadiin setengah. Setengah kali 2 kan 1. Jadi C-nya 1, O-nya juga 1. Jadi gini. Gitu. Oh ya, jangan lupa. Di sini delta H 0D. Gitu ya. Gitu. Oke. Bisa ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, itu ada entalpi pembakaran. Entalpi pembakaran standar. Simbolnya delta H0C. C itu apa? Combustion, pembakaran. Berarti definisinya apa? Sama seperti sebelumnya, energi yang terlibat dalam pembakaran. Satu mol, ingat patokannya selalu 1 mol senyawa. Berarti sekarang mah yang 1 mol teh apanya? Yang dibakarnya, pembakaran 1 mol senyawa. Energi yang terlibat dalam pembakaran 1 mol senyawa. Udah gini aja ini mah pada keadaan standar. Gitu. Jadi kata kuncinya ini, pembakaran 1 mol senyawa pada keadaan standar. Oke, contoh, misalkan Bapak mau membakar metana, CH4. Reaksi pembakaran itu kan di kimia tuh reaksi dengan oksigen ya. Nah, ditambah O2. Reaksi pembakaran kalau senyawa hidrokarbon kan kalau dibakar jadi apa? CO2, kita tuh belajarnya ya, dan H2O gitu. Nah, terus gimana ya? Setarain. Setarain. Di sini C-nya 1, kanan 1. Udah. Hanya 2, hanya 2 kanan 2 kiri 4. Berarti sini kali 2 ya. O-nya kanan 4. Itu 2, 3, 4. Berarti yang di kiri dikali 2. Udah. Ini benar. Karena yang dibakarnya kan tetap 1 mol. Gitu. Coba sekarang kita coba yang agak lain. Misalkan berarti cobanya apa ya? C2H6 kali ya. Tambah O2 menjadi sama CO2 plus H2O delta H0C. Ini sama setarain juga. Ini tetap harus 1 mol ya, jangan diubah. Berarti kalau di kiri C-nya 2, di kanan 1 kali 2. Nah, gitu ya. Berikutnya H di kiri 6, di kanan 2 kali 3. Nah, terus di sini O-nya ada 2 kali 2 4, tambah 3 7. Nah, berarti tinggal di sini kasih 7/2. 7/2 kali 2 kan 7. Udah gini aja selesai. Ini udah setara, ininya 1. Apa, koefisien dari yang dibakar ya. Jadi ini entalpi pembakaran. Oke, next, terakhir kita akan belajar tentang entalpi penetralan standar. Simbolnya delta H0N. N di sini adalah neutralization. Neutralization. Berarti definisinya apa? Energi yang terlibat dalam penetralan itu apa sih? Penetralan itu kan reaksi asam basa ya. Reaksi asam sama basa. Nah, kan asam itu lawannya basa. Kalau diaduin dia netral gitu ya. Itu namanya reaksi penetralan. Ciri-ciri reaksi penetralan itu apa? Dia akan menghasilkan garam.
hasilkan garam dan 1 mol air. Jadi ini sih sebenarnya kata kuncinya itu kalau penetralan tuh ada reaksi asam basa dihasilkan 1 mol air. Gitu. Itu kata kuncinya. Contoh, di sini kita akan menetralkan asam klorida HCl dan natrium hidroksida NaOH. Masih ingat gak ini? Bakal jadi gimana? Ini kan kalau kita pecah H plus Cl min ya. Ini NaO plus OH min ya. Yang ada H plusnya itu asam, yang ada OH-nya itu basa. Ya. Nah ini bakal tukeran nih nanti. Bakal tukeran. Yang plus ini sama yang ini. Yang min ini sama yang ini. Berarti di sini ada apa nih? NaCl. Na plus Cl min akan bergabung. NaCl. Ini yang disebut garam. NaCl itu garam dapur nah itu nih. Nah, terus H plus sama OH minnya jadi apa? Jadi air. Jadi H2O. Jadi air. Ini harus 1 koefisiennya. Tuh, ya. Oke. Jadi ini. Sekarang kita coba persamaan yang lain. Misalkan asamnya asam sulfat. Akan direaksikan dengan sama deh NaOH dulu ya. Berikutnya, ini kan nanti Na-nya bakal sama SO4 ya. Pokoknya gitulah. Ingat-ingat lagi materi kelas 10 ya. H plusnya kan ada 2 nih. SO4. 2 min kan. Ini Na plus OH min. Gitu ya. Nah, karena di sini Na-nya 1 plus SO4-nya 2 min. Na-nya harus 2 kalau mau gabung sama ini gitu. Na-nya harus 2 karena muatannya beda ya. Jadi biar Na-nya tuh 2 plus gitu. Jadi harus 2. SO4 mah udah 2 min, jadi 1 aja cukup. Nah, sedangkan airnya di sini lihat. Oh ya, tadi kan Na di sini dikali 2 ya. Nah, berarti di sini juga kita kali 2 nih. Kita simpan di situ gitu. Paham? Berarti dia juga jadi 2 kan Na-nya juga. OH-nya juga jadi 2. Nah, 2H plus tambah 2 OH min. Otomatis jadi H2O. Tapi ada 2 gitu. Paham nggak sampai sini? Nah, tapi lihat. Di sini tuh koefisien H2O-nya 2 mol. Nggak boleh kan harus 1 mol. Berarti semuanya dibagi 2 ini. Set, bagi 2. Yuk kita ubah yuk. Berarti kalau ini dibagi 2, bukan 1 dong, jadi setengah ini. Ini 2 dibagi 2, jadi di sininya 1. Ini 1 dibagi 2 jadi setengah. Ini dibagi 2 jadi 1. Nah, gini. Jadi setengah H2SO4, 1 NaOH, setengah Na2SO4, 1 H2O. Ini delta H0 netralisasi. Gitu ya. Jadi buat materi jenis-jenis entalpi ada 4 tadi ya. Ada pembentukan, dekomposisi atau penguraian, ada pembakaran, dan netralisasi. Nah, untuk menguatkan pemahaman kalian, nanti akan ada soal latihan yang harus dikerjakan. Kalian boleh sambil lihat video ini kalau kurang paham. Selamat mengerjakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.